Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab syirkah ataupun syarikah. Ini bicaranya tentang kerjasama, kongsi, ya, istilahnya sekutu, koperasi dan yang semisal dengan itu. Dan kalau kita lihat dari jenis, sebenarnya syirkah itu ada 4 model ataupun 4 macam. Yang pertama namanya syirkah inan. Syirkah inan ini apa yang menjadi modal? Menjadi modalnya adalah harta dan tenaga ataupun badan. Berarti modalnya double. Mereka setor modal dan mereka juga jadi pengelola. Kalau syirkah wujuh, ini yang kedua, mereka kerjasama, kongsi pada sesuatu yang mereka beli berdasarkan jah. Jah itu kedudukan, jah itu istilahnya jabatan. Jadi mereka dapatkan sesuatu, karena misalkan terkadang ada hal-hal yang dia hanya butuh jaminan jabatan saja, gitu ya. Butuh kayak istilahnya sesuatu yang nggak kelihatan tuh, bukan harta masalahnya. Nah, ada nanti istilahnya model-model kerjasama yang hanya bisa berlaku seperti itu. Dan mudharabah itu berarti satu setornya uang, modal, yang satu jadi pengelola. Nah, jadi nanti dapat untungnya di mana mereka bersamanya? Ya, nanti dibagi hasil, di keuntungannya kalau ada itu yang mereka bagi bersama. Kemudian syirkah abdan, kalau ini malah fisik dia. Jadi istilahnya modalnya tenaga. Kita nggak punya uang, terus kayak serikat buruh dan seterusnya. Ya udah, mereka buat kesepakatan kerja semua, nanti hasil dibagi berapa, bagi rata gitu ya. Jadi untuk kerjaan-kerjaan yang hukumnya mubah, misalnya membuat sesuatu, atau motong rumput, atau berburu, dan yang lainnya. Jadi ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika itu beliau menceritakan, saya dengan Sa'ad dan Ammar pernah berserikat. Jadi kita itu kerjasama waktu di Perang Badar. Dan ternyata Sa'ad mendapatkan 2 tawanan, sementara saya dengan Ammar tidak mendapatkan apapun. Jadi istilahnya mereka ini jadi kawan kongsi bertiga. Kalau dapat apa yang dapat kita bagi 3 gitu ya. Nah, kejadiannya ternyata 2 nggak dapat gitu. Tapi karena mereka sudah serikat, ya nanti mereka akan bagi. Itu contohnya. Dan keuntungan di dalam akad tadi itu, ya, bagaimana pembagiannya sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Berapa berbanding berapa dan seterusnya. Sementara kalau kerugian itu berdasarkan porsi modal. Ya, porsi modalnya berapa, makanya ini harus clear di awal. Si A store modal berapa, si B berapa, dinilai berapa, dan seterusnya. Sehingga kita tidak boleh, ya, kalau misalkan bicara syirkah ini, kerjasama ini, nggak boleh di awal itu sudah menetapkan nanti sekian dirham, sekian rupiah per bulan, per tahun, itu untuk si pihak ini. Itu nggak bisa, sudah pakai angka fix seperti itu. Ya, kemudian juga kita nggak boleh menentukan untung tertentu, ya nominal atau jumlah keuntungan tertentu untuk pihak tertentu. Sudah dipastikan dari awal sekian-sekian. Itu harusnya dia pakai persentase, karena kita nggak tahu kan hasil usaha itu apakah untung, apakah rugi. Kalau misalkan keuntungan hanya 10 juta, ternyata di awal kita sudah buat kesepakatan, nanti 10 juta diamankan dulu untuk si A. Kalau ada lebih baru kita bagi. Kan habis berarti kalau gitu untungnya untuk dia semua. Nah, itu nggak boleh. Harus pakai persentase. Dan kemudian hukum terkait musaqah, muzaroah ini berlaku sama. Jadi seperti itu. Kalau memang dia ada kerugian, maka itu ditutupi dari keuntungan. Clearkan dulu kerugiannya, modalnya dibereskan, baru sisanya dibagi. Dan salah satu mereka tidak boleh nanti ketika misalkan terjadi syirkah, gak boleh lakukan jual beli secara kredit gitu misalkan, atau tidak boleh untuk mengambil barang atau mengambil keuntungan, ya, kecuali ada izin dari yang lain, karena ini nanti kaitannya dengan modal mereka, kaitannya dengan untung mereka. Misalkan kalau dijual kredit, ini bakal lama uangnya kembali, perputaran uangnya jadi lambat dan seterusnya. Nah, ini kan menyangkut kepentingan dari pihak-pihak yang
syirkah. Itu jadi perlu ada kejelasan satu sama lain seperti apa. Baik, kita akan lihat di video berikutnya tentang musaqah dan muzara'ah yang kita akan singgung insyaallah. Silakan dilihat video selanjutnya.